solusi gimana caranya untuk meningkatkan ketakwaan di akhir zaman gitu aja. Gimana caranya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah di akhir zaman. Tarik aja yang muslim yang Pak Yai aja kemarin kita ngomong. Kalau kan kelaparan udah belum meletus. Belum akan retak belum merapi. Yang muslim aja. Muslim ya. Dia sih mau gimana? Beneran dikit apa ya? Nah, dan ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sedulur, salam rahayu, salam setia yang selalu tonton Bocah Tobat ya, yang selalu istiqomah. Usahakan kita selalu istiqomah untuk bertobat. Semoga para sahabat-sahabat subscriber selalu diberikan nikmat sehat, nikmat batinnya, rohaniah ya, nikmat Islam ya, yang selalu masih diberikan nikmat Islam. Semoga kita dalam menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Gusti Allah. Di pagi hari yang cerah, yang sejuk, ya saya posisi ada di air terjun. Ya alhamdulillah membuat konten, semoga ini menjadikan kita menambah ketakwaan kita dan selalu berjuang di barisannya Sang Yang Nirwana. Dan bersama berteman kami Pak Mas Amar ya, atau panggil Kang Amar ya, aslinya orang Sunda, Kang Amar. Ya, kalau saya dengan Gus Agus, insya Allah istiqomah membuat channel konten ya. Ya kita berhubungan dengan mistik atau goib. Saat ini kita akan mengungkap yaitu bagaimana tahun 2023 yang mana alam ini apakah yang akan terjadi, entah itu gunung ya apa gunung terjadi meletusnya, kita nggak tahu, Allah alam, hanya Allah yang berkehendak dan kita tidak tahu. Namun sebagai wasilah kita selalu berdoa agar kita ini hidup di dunia ini diberikan keselamatan ya, keselamatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk bumi ini ya harus kita jaga kelestariannya. Karena jika suatu terjadi bencana, itu berarti dampaknya perbuatan manusia. Betul ya Kang ya? Jadi atau hal-hal lagi para sahabat, artinya perbuatan manusia itu seperti apa ya. Kalau manusia banyak yang seperti berbuat judi, di mana pada main judi, maka satu tempat itu akan diberikan wabah oleh Allah ya, berupa teguran dengan banjir. Tapi jika ada suatu angin beliung, itu ada teguran pada manusia seperti apa. Artinya manusia yang selalu berbuat permainan yang ya, korupsi ya, selalu dia riba. Nah, kalau riba itu puting beliung ya. Ya, itu kami mengatakan itu karena apa? Atas dasar dari guru kita, wasilah guru kita ya. Nah, jadi kan ini dapat musibah itu bentuk teguran agar kita mengingat Gusti Allah ya. Yang benar dampaknya berarti orang yang salah berdampak pada orang yang benar gitu. Misalnya sodomi, kaum Sodom ya, itu berdampak seperti apa, akan ditelan oleh bumi ya. Maka suatu tempat ada yang berbuat sodom ya, sesuka sama jenis, maka akan terjadi teguran, nah itu dimakan di perut bumi, dia dimakan ya. Ya itu banyak terjadi, yang sudah terjadi banyak ya. Artinya teguran ya, kita sebagai manusia mengingat agar hal-hal kejadian ini kita selalu mengingat dari segala perbuatan manusia. Maka itu kami akan mengungkap sisi goib dari dampak-dampak yang akan datang. Apakah bagaimana perbuatan manusia seperti apa, gunung Merapi akan meletus seperti apa. Nah kita akan mengungkap. Posisinya pas banget, posisi kita ada di air terjun, yaitu kita akan mengungkap dari sisi alam seperti apa ya, gunung akan mulai terjadi meletus, gempa terjadi seperti apa, kita nggak tahu. Nah apakah itu bentuk teguran seperti apa, nah kayak itu kita akan ungkap dari sisi mediumisasi. Para sahabat jangan dipercaya 100% dalam mediumisasi, karena itu bangsa jin selalu berbohong
Langsung aja Kang Amar kan sebagai mediator, saya navigator. Siap Kang? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang yang Nucana, bentengi tempat ini pagar goib 7 lapis. Jika ada yang mendekati, semua terpental dengan izin karomah Sang yang Nurcah Nirwana. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makhluk yang jasad ini dalam efek mediumisasi tidak berefek pada jasad ini, tidak berefek pada keluarga. Allah. Untuk kodam yang di jasad ini terkunci, hanya makhluk yang saya masukkan ke dalam jasad ini dengan izin Sang yang Maha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tasbih mutiara dengan izin Sang yang Nurcah Nirwana. Saya minta hadirkan makhluk goib yang muslim barisan Sang yang Nurcah Nirwana untuk hadir mengungkap keadaan zaman saat ini, keadaan gunung-gunung, bagaimana keadaan selanjutnya. Dengan kehadirannya makhluk goib, bangsa goib hadir di telapak saya. Allah. Masuk semuanya terkunci, kaki dan tangan terkunci. Sallallahu alaihi wasallam, semua terkunci semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kaki terkunci, hanya tangan dan mulut berbicara. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Ya, kamu tenang aja sini. Ya Allah, energi cahaya Sang malaikat yang menurun agar makhluk di depan saya ini netral. Allah. Sallallahu alaihi. Udah saya netralkan. Kamu netral, udah sudah netralkan keadaannya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa? Kamu udah muslim belum? Oh, belum. Oh, belum muslim. Saya ikut barisannya belum muslim. Tapi ikut barisannya belum muslim. Iya. Untuk melanjutkan pembicaraan saya muslimkan dulu. Iya. Nanti enak kita. Gak apa-apa. Ya. Maaf ya, saya kurang sinkron. Iya, baik. Kurang. Tembak muslim dengan kafah masuk dalam titik latif yang ke dalam. Allah. Masuk ke dalam, sinkron kepadanya, menusuk ke dalam titik latifannya, semuanya menyala. Allah. Jadi sempurna, powernya beribu-ribu lipat masuk jasadnya. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Majuan lagi. Ya, belakang itu ada jurang. Kamu kalau mundur, majuan lagi. Nah. Oke. Baik, kamu di sini, tutup sini. Saya lebih sempurnakan lagi. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Sang yang Maha dan saya ini bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sempurna. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk dalam titik latif yang terdalam terus. Allah. Mencari semuanya, mampu mengucapkan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Saya zikir salawat sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tarik ieu na. Ya Allah, tidak bisa semuanya yang tidak bersalah. Tarik Allah sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, kamu sudah muslim, ilmu sudah tarik. Silakan kamu berselawat, banyak berselawat, menyinai tubuh kamu agar tidak bersuci makhluk lain. Semuanya Allah tidak dicampur. Allah
bisik-bisikannya hilang semuanya, sinkron dengan tubuh ini. Allah, ya Allah, dengan tunjukkan Sang yang menjawab jadi jasad ini masuk semuanya, perlengkapan-perlengkapannya, peralatan ibadahnya, kesejahteraan semua, medisnya semuanya masuk. Allah, semua nyembah semuanya, seragamnya semuanya, imamahnya, jubahnya semuanya masuk semuanya. Allah, tasbihnya juga ada semuanya lengkap. Alhamdulillah ya. Jika kamu saudara berbohong atau berdusta dalam agama Islam, otomatis kamu akan meledak Allah. Ya, sekarang kamu sudah muslim ya. Coba kamu ucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kamu sudah muslim. Jadi guru kamu tahu siapa, baik kamu sudah jajarannya siapa, gurunya siapa, guru Bito rohani kamu siapa? Paduka Sang Hyang Cahaya Nirwana. Alhamdulillah para sahabat sudah masuk dalam barisannya Sang Hyang Nirwana. Kamu ini dari golongan jin, siluman atau apa? Saya jin, tapi kadang berubah-berubah menyerupai. Saya tahu beliau, saya ikut sama beliau manut, tapi belum muslim. Posisi kamu di mana? Saya tarik. Saya ada di sebelah gunung itu. Gunungnya apa ya? Saya nggak tahu kenapa begini. Nah, gunung itu di sebelah sana ada lembah. Ya. Di lembah itu. Kamu sudah muslim. Usia kamu berapa tahun, Jin? 5.000 tahun ya, persahabat. Terus selama itu kamu sudah masuk barisannya tapi belum muslim ya. Ya, jadi alhamdulillah kamu sudah muslim. Saya akan mengungkap nih obrolan yang lanjutin lagi nih. Tadi kan belum muslim, pokoknya kasar lah, bertempur. Saya nggak mau cuma ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kalau boleh tahu ada nama Jin? Nama Islam aja nggak apa-apa. Baiknya gimana? Kamu tahu nama muslim yang kamu sukain apa? Kamu sendirilah. Saya suka Hah? Nur. Nur apa nih? Nur Khalis. Ya boleh. Nur Khalis Majid. Teman saya. Baik, Jin, bersama Nur Khalis, kamu sudah diberikan nama Nur Khalis ya. Saat ketika saya butuhkan bisa hadir ya. Ya. Baik, Nur Khalis, saat ini mohon obrolan sebentar terkait keadaan alam ya. Ya, kamu kan ada di gunung nih. Ya, Di lembah. Ya? Samping gunung di lembah. Di lembah ya. Baik. Untuk keadaan saat ini, apakah akan datang bermunculan, timbul getaran-getaran atau gunung-gunung akan mulai ada lava mulai meletus, itu bagaimana? Kalau melihat faktor manusianya pada serakah, pengen memperkaya diri. Contohnya ditebang semua pohonnya, nggak ingat bahwa alam itu harus lestari. Kalau nggak ada alam, nggak ada pepohonan, akibatnya banjir. Udah banjir, yang sengsara bukan dia yang sengsara, tapi yang lain. Kasihan. Pakai orang lain. Iya. Jadi ya ikut bersalah, orang baik, juga itu jadi berdampak juga. Orang yang melakukan maksiat. Nah, maksiat semua di gunung. Makin banyak maksiat di gunung, apabila itu gunung aktif, meleduk bisa
tergantung seberapa banyak maksiat dan dilakukannya secara terang-terangan, tidak takut sama Allah, artinya sudah melawan sama Allah, sudah bertentangan sama Allah. Semua manusia itu juga pada benci sama orang yang maksiat. Ini kan terkait gunung ya, Nur Khalis, artinya laporan sebagainya, mbah atau apa nih? Nah, memang wae, memang Mang Nur Khalis, Mang Nur wae, Mang Nur. Mang Nur, saya ingin bertanya terkait kondisi generasi muda. Ini kan banyak nih terpincing dengan teknologi, Iya. handphone, Iya. sehingga dia lalai sebagai menyembahnya Allah. Sehingga manusia itu tugasnya untuk menyembah Allah. Dia malah tergelincir ke teknologi handphone. Iya. Apakah berpengaruh sama alam gunung-gunung dengan perbuatan yang kiranya dia tidak menyembah, mengingat Allah, bahkan dia malah lalai terbuai dengan teknologi. Nah, itu bagaimana? Apakah ada unsur-unsur apa sehingga alam ini terpengaruh? Ya, termasuk unsur akhir zaman. Ya, semua akan difilter. Ada yang imannya insya Allah akan kuat, dia tidak akan terpengaruh sama maksiat apapun. Walaupun itu di depan mata, walaupun itu di layar kaca, semuanya tidak akan tergugah. Karena yang di hatinya hanya Allah yang dipikirkannya. Kecuali nafsu duniawinya masih ada. Pasti keserakahan, kesombongan, ketamakan, merasa aku, merasa bisa. Semua itu hanya Allah yang bisa. Kita nggak bisa apa-apa. Kemarin kan saya main ke Jakarta tuh, maaf nih, ke Jakarta aja, mungkin banyak lah, ke Jakarta aja, banyak lah. Ya beberapa orang saya lihat, ada beberapa orang ya, pada seneng tuh main game, aja, Allahu Akbar, gitu ke main game. Nah, Ya, akhirnya makin itu hukum alam itu pengaruh ke energinya tuh, sama bumi, sama gunung. ya. Karena orang yang jauh dari Allah, yang nggak mau deket sama Allah, yang kerjaannya maksiat dan selalu hatinya dikotori dengan hawa nafsunya, itu yang dilihat dari bangsa kami itu auranya hitam, hitam kelap, susah. Yang bercahaya itu keimanan yang murni, hanya Allah lah yang kita sembah, yang kita harapkan ridhonya. Itu wasilah dari guru-guru yang telah diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Gunung Merapi nih, artinya apakah buat manusia kita mengingat, apakah ada kemungkinan timbul getaran atau Ya, saya tidak bisa menyebutkan kapan itu terjadi. Semakin banyak yang maksiat, semakin akan cepat itu akan terjadi. untuk manusia yang sudah ikut barisan sang yang apakah berpengaruh dengan keadaan? Insya Allah semuanya yang di barisan beliau, apabila ada yang terkena sudah waktunya ajalnya meninggal, insya Allah dia akan mendapatkan kedudukan yang sesuai ridho guru dan ridho Allah. Karena menyatu ridho guru dan ridho Allah itu akan menyatu. Masih Mang Nur atas nasihatnya saya dan sahabat-sahabat. Bocah Toba. Terima kasih, saya sudah disempurnakan, saya sudah nunggu. Walaupun saya sudah tahu, tapi tetap saya hormat sama beliau. Memang belum waktunya saya diselamkan tadi pas kemarin itu. Sekarang ini ya mungkin sudah waktunya Allah takdirkan. Ya siap saja, saya ikhlas. Saya pun berjalan langkah kemari pun atas semua langkahnya bentaranya Allah. Iya, saya tahu tuh. Ya, Bila semuanya. Jadi tidak ada maksud untuk mencari diri pribadi, semua itu kembali kepada Allah. Iya. Untuk itu aja. Mungkin ada pesan lagi, Iya. Mang Nur, buat saya, buat para pecinta Bocah Toba, dia menonton. Ya, karena tadi apa, para pecinta tobat. Iya, Nah, Bocah Toba. tobat itu bagus, membersihkan hati, kerak hati.
membersihkan kotoran-kotoran iri, dengki, sirik, mengomongi di belakang. Itu semuanya sifat iblis. Jangan sampai masuk ke dalam hati dan pikiran, karena itu akan menjauhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan apabila ada yang masuk bisikan-bisikan iri, dengki, kita hiraukan, jangan kita masukin ke dalam pikiran kita, karena apabila sudah masuk itu akan bersarang, akan menjadi kerajaan, dan akan susah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah situ aja. Makasih Bang Nur, nasihatnya buat saya pribadi dan para sahabat semua. Memang bocah tobat, nama channel tobat gak gampang, berat. Ya, kita pun dipertanggungjawabkan dengan perbuatan atas nama itu, bagaimana dengan tobatnya kita. Ya, dan istiqomah kita dan perbuatan. Allah nggak mencintai penampilannya. Tidak. Allah tidak lihat jasad. Allah lihat hati kamu yang paling terdalam. Apa yang di hati kamu itu yang akan kelihatan. Ingat, walaupun tampilannya seapapun baiknya, semewah apapun, Allah tuh lihat hatinya. Walaupun kayak gembel, kayak sedan, ya. Nggak bisa dilihat dari tampilan. Iya. Nggak bisa. Iya juga Allah ya. Nggak bisa. Jadi sahabat, manusia itu jangan lihat dari penampilan, hati dan perbuatan. Hati dan perbuatan, akhlak seperti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya menerima cobaan, menerima difitnah, menerima digunjingkan, menerima dionyok-onyokkan di belakang, di segala munafikan di belakangnya, difitnah segala macam. Tapi beliau apa? Sabar. Itulah panutan kita. Panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bang Nur, ini luar biasa nih. Semoga nasihat saya akan dan dari Bang Nur saya kuatkan. Sebenarnya saya salah juga. Sebenarnya saya udah tahu itu semua, karena saya belum sinkron, belum masuk Islam, jadi saya berat menyampaikannya. Saya juga tidak bisa apa-apa, para sahabat. Atas semua itu kehendak Allah, dan kita punya guru kita, guru wasilah. Kita aja Bang Nur, di sana ada majelis. Ada majelis gak di lembahnya? Boleh dibuatin, boleh. Buatin majelis. Bang Nur bisa ajak teman-temannya. Masuk Islam, berjuang berjuang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, assalamualaikum malaikat Tasbih Mutiara dengan Sang Hyang Nubuwana, saya mohon bantu hadirkan majelis yang ada di lembah gunung yang utarakan dengan dari makhluk yang makhluk ini. Assalamualaikum malaikat Tasbih Mutiara dengan Sang Hyang Nubuwana, aktif mohon bantu saya hadirkan majelis taklim yang ada di sana di lembah agar diwujudkan, agar nanti bisa beribadah semoga mungkin berlepas emas semua bimbingan emas megah hingga menjadi sebuah barisan Sang Hyang Nubuwana Allah. Semua Bang Nur udah saya buat. Itu pun halus pisan Allah. Halus pisan cek jemaah Sunda mah. Atur nuhun, terima kasih semuanya. Di sana nyaman. Dan sono banyak berzikir Allah. Ikuti amalia berjuang yang Nubuwana ya. Berjuang. Siap. Bang Nur, minta tolong tarik yang di tenggorokan saya nih, kayak ada yang nyerang nih. Maaf. Dengan izin beliau paduka Sang Yang Murca, ayah Nirwana, semuanya ketarik ke tangan saya. Tongguk dengan mencapai Allah. Ada mau dimuslimin atau mau dihancurkan? Hayang dikempang makhluk kempangkeun wae ke bumi 10. Allah. Atos. Terima kasih sudah. Kang Nur, mohon maaf nih saya Amit saya sopan, kamu silakan keluar dengan sopan. Salam tanpa memakai jasa media ini ya, Bang. Silakan mangga, Bang Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau, kasihan jasad ini jangan diberi sakit.
Mudahkan keluar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Roh semuanya menjadi komplit. Jika yang hilang tertawa semua menjadi komplit. Jika ada luka-luka di jasad ini menjadi sempurna. Energi menjadi power yang menjadi penuh. Ya ampun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para sahabat-sahabat Bocah Tobat, itulah tadi mediumisasi Bocah Tobat. Semoga ini ambil hikmahnya, semoga menambah keimanan dan ketakwaan buat saya dan para sahabat yang menonton. Jangan dipercaya omongan-omongan dari mediumisasi bangsa jin yang selalu berbohong. Jadikan ini sebagai tontonan hiburan dan menambah keimanan dan ketakwaan. Kebenaran itu hanya milik Allah, dan kesalahan kekurangan itu saya pribadi yang penuh dosa, dan maka itu kita untuk belajar selalu bertobat kekurangan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan para sahabat sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.